Kena Oh, pelet. ada yang kena Ada pelet. yang kena pelet, Bang. Jadi peletnya itu jenisnya jaran goyang. Jadi hari pertama itu kuda datang, kemudian hari yang kedua beda lagi, Bang. Ada pocongnya. Saya terbangun, saya melihat di kaki itu ada angka 7 tapi terbalik. Jadi kalau misalkan dia anut black magic, biasanya itu susah Susah mati, ya? Bang. Tanah pun menolak katanya. Betul. Jadi dia kayak semacam tarik menarik, Bang. Ketika malaikat udah mau narik, yang pegangan dia tuh narik balik, Bang. Itu yang namanya siksa alam kubur kali ya, Bang ya? Saya panggilnya kenapa lari gitu kan. Ah. Akhirnya saya cek ke depan gitu, pala, Bang, jatuh. Halo teman-teman Kalapunaholic dan Oprasko, terima kasih masih setia nonton Kalapuna. Jadi hari ini kita di Kalapuna kedatangan seorang bintang tamu yang sudah malang melintang di dunia supranatural yang biasa menangani santet, pesugihan, tumbal, dan pelet. Beliau ini disebut dengan nama Mas Blackjet. Halo, Bang. Halo Mas. Halo, Bang. Abang, Terserah, abang ya aja, Bang ya. biar lebih enak. Iya. Tapi Mas, Bang, namanya Blackjet. Blackjet itu kan berarti giok hitam dong. Giok hitam. Ya, giok obat ya. Iya, betul. Giok netralin. Yes, Ya. Itu dapat nama itu karena memang abang suka giok hitam atau? Dulu saya memang pecinta gemstone, cuman awalnya nama saya Datsakon. Tapi Datsakon. Di kemudian hari guru saya yang memberikan nama Blackjet karena berfungsi untuk obat. Berarti Mas Blackjet ini adalah salah satu apa ya dibilang orang-orang yang terlibat dalam hal pembersihan. Alhamdulillah. Bang, sejak kapan nih awal muasalnya Bang Blackjet ini mempelajari dan akhirnya mengamalkan ilmu ini untuk orang-orang yang mungkin butuh dibantu? Jadi awal kisah saya mau mendalami hal supranatural ini karena memang dari keluarga saya sendiri itu ada yang terkena. Oke. Terkena pelet. Ada yang kena pelet. Ada yang kena pelet, Bang. Jadi peletnya itu jenisnya jaran goyang. Oke. Jaran goyang. Tahu. Jadi ketika itu saya masih kecil. Jadi pas terkena itu om saya sendiri itu banyak yang ngobati tapi nggak bisa, Bang. Karena sukmanya itu sudah diambil. Oh, berarti udah dikekep. Nah, ketika ada di suatu malam Jumat itu kita disuruh sama kakek saya. Waktu itu di kampung, kakek saya disuruh ke depan semua karena memang kakek saya itu mau ritual pembacaan Al-Quran dan lain sebagainya, karena kebetulan kakek itu sendiri adalah seorang ulama di kampungnya. Nah, ketika dibacakan itu mulai, Bang, ada yang datang. Jadi kayak suara kuda gitu. Jadi keluar suara kuda, kemudian tidak lama itu yang om saya itu langsung mengerang gitu, mengejang. Jadi kayak seakan-akan tuh yang masuk itu udah beda gitu, Bang. Oke. Jadi dipegangin berapa orang pun dia udah nggak bisa. Jadi waktu itu tetap memberontak. Ada sekitar 5 sampai 6, Bang. 5 sampai 6 orang itu baru bisa kepegang dan itu pun masih berusaha untuk berontak. Oke. Jadi itu selama beberapa hari itu beda-beda. Jadi hari pertama itu kuda datang, kemudian hari yang kedua beda lagi, Bang. Ada pocongnya. Jadi di kamar si om itu ada pocong datang. Oke. Entah dari mana, mungkin karena sukmanya itu kosong atau apa, jadi banyak yang datang dan banyak yang berharap untuk menggantikan itu. Jadi silih berganti, Bang, itu datangnya, Bang. Jadi memang kondisinya sampai saat ini pun udah kayak orang oleng, Bang. Ya Allah, nggak bisa karena sukmanya itu ketika kita trekking pun udah susah, Bang, karena udah terlalu lama resnya. Oke, udah berapa lama, Bang, kasusnya? Kasus ini tuh dari saya SMP, berarti sekitar tahun 97, Bang. 1997. Tapi Bang, itu asal muasalnya jadi abang akhirnya pengen belajar dan pengen dapat guru jadinya kan, Bang? Berguru. Nah, untuk proses untuk menjadi
seorang orang-orang yang terlibat dalam supranatural, apa aja Bang yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah mental dulu, Bang. Kita di diri Kita dulu kitanya. mental dulu. Oke. Jadi kita harus punya mental yang kuat karena kan kita bersinggungan dengan dunia yang tak kasat mata, Bang. Oke, betul. Jadi kadang-kadang orang itu melihat kita tuh kayak orang gila dalam Iya, tanda kutip. orang aneh. Orang aneh. Iya, Jadi betul. kita harus siap dulu nih mental kita. Mau nggak, siap nggak kalau dibilang orang aneh gitu? Siap nggak kalau bilang, wah kamu nih aneh gitu. Dan dikucilkan, biasanya seperti itu. Betul. Nah setelah itu ya kita harus punya iman, Bang. Oke. Tanpa adanya iman kita nggak akan ada apa-apanya gitu tanpa bantuan Tuhan. Betul. Jadi ya itu dulu yang kita persiapkan. Setelah itu baru kita masuk tahap kayak masa puasa, kemudian ada wirid khususnya. Betul. Seperti itu. Jadi Bang, berarti kan kurang lebih dari 97 ya Iya betul. sampai Sampai hari hari ini. ini. 26 tahunan ya kayaknya. 26 tahun. Jadi kadang-kadang memang dia benar nih. Kalau lagi benar Bang. Kalau lagi kumat, ya kumat. Jadi pernah suatu waktu dari kampung itu dia cuman pakai kaos oblong sama celana training, Bang. Oke. Tiba-tiba datang ke Pondok Cabe, rumah orang tua saya. Ya, Orang-orang kaget. Kok bisa sampai? Nah, itu yang jadi aneh di situ. Kok bisa sampai situ gitu. Jadi total Bang sepersekian puluh tahun bergelut di dunia seperti ini, mengobati orang-orang yang terkena santet, kena pelet, kena telu. Hal apa yang paling kurang lebih kuat yang Abang pernah lakukan? Waktu itu ada satu kasus yang memang kuat, Bang. Itu kasus pesugihan. Oke. Jadi waktu itu tuh saya masuk ke dalam grup supranatural. Oke. Di mana di dalam grup supranatural itu pimpinannya itu menjadikan anggota grupnya itu sebagai calon tumbalnya, Bang. Wih. Oh ya, gue pernah dengar. Jadi kalau misalkan ada calon tumbalnya ini yang memang sudah ditargetkan sama dia akan memberikan barang, Bang. Entah handphone, entah duit, entah apa. Jadi ketika itu sudah dimakan sama orang tersebut, berarti sudah terikat. Ya, aku pernah dengar tuh ketuanya nggak, kalau ada anak buahnya lebih atas sama dia dihantam. Iya, biasanya dia memilih orang-orang tertentu yang memang sudah punya gift juga. Oke. Jadi biar ada imbal baliknya buat dia. Oke, berarti kayak dia ngambil ilmu orang itu, dia hantem ilmunya ke dia. Iya, lebih kepada darahnya. Darahnya jadi ditukar buat jabatan. Oke. Pokoknya kejayaannya dia. Jadi akhirnya dengan kondisi itu Bang Black Jet bisa bisa keluar dari komunitas tersebut. Kebetulan waktu itu saya menangani satu case-nya itu. Oke. Karena kan teman saya waktu itu. Jadi itu hampir 3 bulan setiap hari saya perang, Bang. Tiap hari? Tiap hari, Bang. Jadi di atas genteng itu bunyi ledakan terus. Udah buk. Bang. Jadi saya kan punya kucing 2. Kucing itu kan memang kadang memang melindungi tuannya. Betul. Jadi ketika kita sudah memproteksi rumah kita itu, kucing kita itu keluar dari proteksi kita. Tadinya sehat, Bang, malam itu. Besok paginya udah kaku di depan. Dua-duanya. Karena tidak tercover ya. Tidak tercover. Oke, tapi Bang dalam kasus itu selama 26 tahun sampai 30 tahun kurang lebih lah segitu, pernah nggak sih Bang gagal? Ada satu kasus saya di daerah Kalimantan. Saya pernah Itu kasus apa, Bang? Itu kasus pelet, Bang. Oh, pelet. Jadi pelet ini yang memelet ini nih, mohon maaf, LC. Jadi memang dia sudah menargetkan satu orang, yang mana orang tersebut adalah petinggi di salah satu angkatan lah di daerah Kalimantan. Jadi dia lewat makanan. Oh, dihantamnya lewat makanan. Lewat makanan. Jadi itu yang membuat sulit itu ketika kita sudah netralisir, dia masih ada di sana dan makan lagi. Oke. Sedangkan jarak kita kan jauh. Betul, Abang di Jakarta, dia di Kalimantan. Jadi kan kita harus minta izin dulu, ibarat kata dalam kata goibnya untuk ke sana. Jadi waktu itu memang saya sarankan ketika memang sudah otaknya udah bener nih, udah kembali, minta pindah dari Kalimantan kemana, yang penting keluar dulu dari Kalimantan.
Tapi beliau nggak mau, istrinya akhirnya ya sudah. Jadi kitanya capek sendiri akhirnya bang gitu. Betul. Tapi resiko seperti itu bang, apakah orang yang kena pelet itu akhirnya meninggal atau dia jadi kayak orang linglung gitu bang? Jadi biasanya tuh kayak orang linglung bang. Iya. Ketika orang udah linglung tuh biasanya ada yang diambil dari dia. Diambil dalam artian mungkin hartanya, mungkin apa yang menjadi targetnya si wanita ini gitu. Betul. Dan kalau untuk tumbal sendiri biasanya apa sih bang yang ditumbalkan dan apakah semua itu harus pakai tumbal bang? Ya biasanya kalau yang dari yang sudah pernah saya tangani ya itu tadi bang, yang di grup tadi itu. Jadi memang dia sudah ditumbalkan. Jadi waktu dulu tuh dia sedang nonton bioskop bang, tiba-tiba ada yang nyekek leher dia. Jadi di sini tuh memang dikasih lihat, bener-bener dicekek, kayak cekek. Oke. Jadi setelah ditelisik lagi ternyata memang dia darahnya itu memang mau ditukar. Jadi nyawanya dia itu memang mau ditukar dengan kejayaannya tadi gitu. Tapi bang kalau dalam setiap kali bang Black Jet melakukan ritual, maksudnya menolong teman-teman yang kena pelet, teluh, santet lah, apa yang bang Black Jet persiapkan? Apakah wirid, puasa Senin Kemis atau langsung setiap kali ada pekerjaan langsung berangkat? Biasanya saya akan melihat dulu bang, kalkulasi power. Oh oke. Berarti abang mapping dulu nih. Mapping dulu kita. Ngebaca nih Ngebaca yang sana. dulu. Iya. Oke. Jadi segala sesuatunya harus kita persiapkan dari A sampai Z. Jadi biasanya saya mapping dulu, ngukur kekuatan lawan. Ketika lawan itu nanti bisa melakukan A, B, C. Nah itu kita persiapkan semua bang. Ketika itu alternatifnya. Nah betul. Jadi ketika kita sudah siap, baru kita jalan. Kita ritual, kita puasa biasanya. Kemudian setelah puasa, ya hal-hal apa aja yang bisa untuk baru kita berangkat. Baru kita berangkat bang. Oke. Nah kalau seandainya bang dalam hal menangani pasien, ada nggak sih bang pasien yang abang bantu justru imbasnya justru kehantam ke kita? Pernah bang, satu bang. Pernah begitu bang? Pernah. Itu efeknya itu kayak gimana bang? Jadi efeknya itu kayak kita tuh sakit nggak berat gitu bang? Ya sakit berat dan sakitnya itu terus-terusan bang. Jadi sakit A nih, ketika udah keluar rumah sakit beda lagi sakitnya. Pindah lagi. Nah ini kan berarti ada yang aneh nih. Nah di sini saya melakukan sesuatu, ibaratnya kayak cleansing. Oke. Nah di sini kan bukan penyakit medis sebenarnya. Ya betul. Karena itu sudah berarti kita hantam. Ya kita ngebantu orang, yang kita bantu orang yang sananya nggak suka, dia ngantem ke kita. Karena ya itu bang tadi, kita kan ketika membantu orang kan pasti kita mengacak-ngacak periuk orang lain. Betul. Nah, namanya periuk orang lain kan pasti akan seperti itu. Tapi bang ada nggak kendala tersulit selama abang melakukan ritual penyembuhan itu? Maksudnya apa yang paling sulit bang? Apa ke lokasi atau mungkin ketidakjujuran keluarganya? Karena kan mohon maaf bang, kadang-kadang ada yang nggak mau cerita jujur, yang diceritakan ke kita 10% doang, akhirnya kita yang menebak ini 90 nih kemana. Nah abang pernah ngalamin kayak begitu nggak? Pernah bang, itu yang tadi saya bilang, itu dia tidak jujur dengan apa yang menjadi kasusnya. Jadi kan kita kan percaya dengan karma ya bang. Betul. Nah ketika dia tidak jujur, dia salah nih, terus kita tolong, pasti akan ada impactnya dan itu akan mempersulit kita nantinya. Karena kan kita ibarat kata harus menego. Betul. Negosiasi bang. Di situ. Ya negosiasi dengan alam semesta, ada dengan pihak yang sana yang ngirim. Betul. Tapi bang, kalau seandainya itu terjadi, ini saya juga banyak bang, orang suka kedatang ke bang, tolong bantu dong bang, gue begini. Tapi gue bilang, lalu harus jujur. Karena untuk menebak 90%, yang lu jujur cuma 10%, kita tuh takutnya yang kita obatin A, ternyata lu sakitnya C. Kalau B masih deketan, kalau C kan udah di bawah. Betul. Nah, kalau ngadepin seperti ini, abang desak ke orangnya atau ke keluarganya bang? Saya biasanya diemin dulu bang. Oh oke. Saya diemin dulu. Nunggu dia jujur gitu bang? Nunggu dia jujur. Karena ketika kita paksa pun,
Masih ada yang disembunyikan Bang biasanya. Iya betul, orang-orang begitu tuh suka banget nyumput Bang. Apa Betul. karena itu adalah hal yang paling memalukan atau? Ya sebenarnya mungkin itu dia menjadi suatu rahasia yang memang dia nggak mau ungkapkan Bang biasanya. Mungkin aibnya dia sebenarnya dan lain sebagainya. Kesalahan dia. Kesalahannya Karena kan dia. kadang juga buat teman-teman kalau kita pingin bersih, kita pingin bisa hidup lebih indah, kejujuran tuh penting. Kenapa? Karena dengan kita jujur, kita ini kayak Bang Blackjack ini bisa membantu kita tuh dengan benar-benar 100% bisa selesai. Asal ada kejujuran, jangan ada yang disemputin. Karena kalau disemputin 90% bisa diobati, tapi kalau masih ada 10% yang tidak kan tetap aja nanti akan menjadi menggerogoti lagi. Bang Jack ditelepon lagi suruh datang. Sebenarnya kalau dari sisi kita sih bahagia ya, berarti kita ada Bahagia. kerjaan lagi, ada duit Iya. masuk lagi. Tapi kan kita sebagai apa ya, orang-orang yang berkecimpung dunia spiritual ini, supranatural, kita pingin bersih. Karena Iya kan, Bang? ada tanggung jawab sosial juga di situ. Iya betul. Ketika dia sudah meng-hire kita kan kita harus Iya. bertanggung jawab. Dan di saat dia bisa menikmati hidup Bang, udah senyum, udah kerja lagi, kita kan kebahagiaan buat kita ya Bang Kita ya. senang. Nah Bang, kan ini tadi kita ngomongin soal kejujuran dalam hal penyembuhan. Betul. Karena buat Mongol juga sama, jangankan dunia supranatural, dunia medis juga butuh Ya, jujur. betul. Lu makan apa 2-3 hari sebelumnya, karena kadang-kadang kolesterol kalau kita nggak jujur yang diobati kanan ternyata sakitnya di kaki kiri. Iya, betul. Nah Bang, kalau untuk perkara pesugihan Bang, Ya. orang-orang yang terlibat dengan pesugihan tuh banyaknya dipakai untuk apa sih Bang? Dia biasanya untuk harta, kekayaan, jabatan, pangkat Bang biasanya. Oke. Dan untuk orang-orang yang terlibat dalam pesugihan itu Bang, biasanya mereka tuh harus ngapain Bang? Dia biasanya kalau orang yang terlibat dengan pesugihan itu biasanya sudah ada kontrak khusus dengan Sosok yang menjadi itunya dia. Oke, itu sebenarnya Bang, kalau untuk orang-orang seperti itu bisa sembuh nggak sih Bang? Maksudnya bisa kita bantu cleansing nggak sih Bang? Kalau untuk hal itu agak sulit Bang. Karena kan dia kan ada kontrak betul, dia sudah membuat perjanjian goib. Dia sudah merelakan ibaratnya seperti soulnya dia atau jiwanya dia atau keluarganya dia untuk hal-hal goib tersebut. Jadi biasanya agak sulit Bang di situ. Tapi kalau seandainya orangnya menyadari bahwa dia melakukan sebuah kesalahan dan dia pingin kembali ke jalan Allah, maksudnya dia pingin kembali lagi hidup dalam posisi kebenaran, itu apa yang perlu kita lakukan untuk orang itu bisa benar-benar Yang pertama membatalkan? Yang pertama dia harus benar-benar tobat Bang. Jadi otomatis kalau memang dia benar-benar mau tobat, Betul. berarti kan Bang. Berarti mau tobat ini benar dari orangnya ini Dari kan orangnya berarti. sendiri dulu Bang. Tapi Bang, pihak yang sana mau nggak sih Bang melepaskan? Pasti dia akan ada perlawanan Bang. Tapi ketika kita sudah melepaskan semuanya, kita sudah tobat dan kita sudah pasrahkan semuanya kepada Tuhan, ya masa iya Tuhan tidak akan membantu kita? Betul. Masa iya Tuhan tidak akan memberikan jalan? Menolong ya, betul. Hmm. Jadi kalau berarti otomatis dari kitanya lagi ya Bang ya. Betul. Pesugihan, pelet, semuanya dari kitanya. Betul. Berarti kalau itu yang Mongol selalu bilang, mendingan kerja aja kali Bang ya. Iya, Yang benar betul, sekali yang mungkin benar. kaji 3.200.000 sebulan. Ya, yang penting berkah Bang. Iya bener. Ya. Nah tapi kalau kita tetap berserah sama yang di atas, hidup kita tuh mungkin Bang menurut pandangan orang kurang duit Ya, itu Bang. iya. Tapi kita yang ngalamin cukup Bang. Cukup. Saya ngekos di rel kereta di Manggarai, dekat rel kereta, nggak merasa beban loh. Sekalipun orang lain, aduh berisik banget nih kereta lewat gitu. Iya. Tapi kan justru kita bisa menikmati Ya. itu. Nah, apakah itu salah satu keindahan hidup kali ya Bang? Betul sekali. Jadi keindahan hidup itu bukan hanya diukur dengan materi, tapi ketika kita sudah mendapatkan kebahagiaan dalam arti yang sesungguhnya, kita bisa bersyukur dengan apa yang kita dapatkan selama ini, ya kebahagiaan itu akan muncul dengan sendirinya. Bang, kalau pelet nih Bang, Ya. kan pelet ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin udah nggak tahu lagi Bang Betul. kemana arah untuk mencari kan. Betul. Akhirnya mereka terlibat untuk masang pelet. Dan katawan dengan mata kos, dan konon kabarnya kalau orang bisa pingin tahu orang ini itu dari tatapan matanya yang kosong.
Nah, apa yang harus dilakukan kalau kita ketemu teman-teman yang kena pelet, Bang? Jadi yang harus kita lakukan adalah untuk dalam apa nih Bang? Dalam artian kita mau mengobati Iya. atau jadi kita harus lihat dulu Bang. Semuanya tetap Harus kita lihat dulu, kita mapping. Oh. Karena kan ketika kita sudah bergerak ya itu tadi pasti kita akan mengacak-ngacak periuk nasi orang lain. Pasti akan ada bentrok Bang di situ. Jadi yang pertama kita mapping, ketika sudah kita mapping kita lihat lagi Bang, dia jenis peletnya apa. Oh, ada jenis-jenisnya. Ada Bang? jenis-jenisnya Bang. Oh. Ada yang dari dia memang bacaan atau dari buhul yang ditanam. Jadi ketika dia melangkahi itu dia kena. Ada juga yang dari mimpi. Ada yang dari macam-macam Bang. Oke, tapi kalau orang-orang yang terlibat pelet itu Bang bisa kelihatan nggak kalau mereka tuh kena pelet? Biasanya kelihatan Bang. Jadi dalam keseharian dia akan ada perubahan dalam tingkah lakunya Bang. Oke. Jadi yang biasanya mungkin dia ceria atau apa tiba-tiba dia berubah drastis. Jadi kayak pendiam, tertutup lah kalau bahasa anak Jaksel ya. Betul. Close the door, Betul. people ya memang. Jadi tapi kalau orang-orang seperti itu pasti bisa diselamatkan kan? Maksudnya pasti bisa disembuhin. Insya Allah bisa disembuhkan Bang. Kalau yang mappingnya seperti itu. sempurna, Mapping orangnya jujur, Yes. ya kan? Maksudnya emang udah waktunya Tuhan nolong, betul. pasti bisa selamat. Pasti ya, Bang? bisa Bang. Pasti. Kita bisa Kita rebut bisa kembali rebut ya. kembali, Bang. Bang, untuk menjadi seorang Black Jet ada tantangannya nggak sih, Bang? Sebenarnya kalau untuk pantangan sendiri nggak ada, tapi yang jelas kita jangan keluar dari jalur-jalur ketuhanan. Berarti guru udah ngasih pakemnya. Seperti Jadi itu. tetap harus berpegang teguh sama Tuhan. Tuhan Tetap wirid jalan. Wirid jalan Bang. Oke. Tapi Bang, kan ada orang-orang tertentu yang kalau dia menjadi seorang penganut supranatural tuh mereka punya ciri-ciri tertentu gitu, aksesorisnya lah. Ini Bang Black Jet nggak ada. Iya. Ada cerita unik Bang. Kenapa Bang? Jadi sebelum saya mendapatkan keilmuan ini, saya beritikaf waktu itu. Itikaf itu kayak semacam berdiam diri di masjid. Ketika bulan Ramadan, saya tidur, kemudian saya terbangun, saya melihat di kaki itu ada tanda Bang. Muncul tanda kayak angka 7 tapi terbalik Oke. di telapak kaki. Oke, 7. Jadi kayak 4 ya. Betul. Terus? Nah semenjak itu ya sudah. Jadi kalau misalkan saya mau pakai aksesoris pun juga nggak ada masalah ataupun tidak seperti itu. Karena kan semua tidak bergantung kepada aksesoris. Dan juga sekarang zaman itu kan sudah berubah Bang. Betul. Jadi nggak harus kita berpakaian secara klinik yang wah gitu Ya, sampai ada yang kan. akar bahar, naga, gitu. melingkar sampai ke sini gitu. Iya, jadi Nggak harus ya. takut Bang. Jadi orang-orang jadi malah kalau kayak gitu kan ibaratnya Jadi kayak kayak Gen Z, generasi ya tuh, Gen Z sekarang tuh. itu juga akan Generasi FOMO. nah, itu akan merasa wah serem saya mau mendekati. Jadi gimana caranya kita merangkul semua Bang. Oke, tapi Bang, konon kabarnya kan orang yang terlibat pesugihan, pelet, telu, dan sebagainya ada susah mati Bang. Bener nggak sih Bang Fameo itu? Itu tergantung keilmuannya yang biasanya dia anut. Jadi kalau misalkan dia anut black magic, biasanya itu susah mati ya? Bang. Oh berarti sesuatu yang berhubungan dengan dunia hitam, otomatis nggak gampang untuk... Nggak gampang Bang, karena saya pernah mendapati satu kasus yang seperti itu. Berarti dia harus dilepas dulu. Semua dulu. Jadi ada caranya kita melepaskan itu semua. Jadi dilunturin semua Bang. Jadi itu badannya sudah kayak mayat hidup Bang. Jadi ntar dia jadi berubah drastis kan? Iya. Dari terus gitu. Ya. Ngecil lah. Karena dan konon kabarnya juga kalau orang seperti itu, kalau masih ada yang tersisa, tanah pun menolak katanya. Betul. Jadi dia kayak semacam tarik menarik Bang. Ketika malaikat udah mau narik, yang pegangan dia tuh narik balik Bang. Jadi sakitnya Siksa kayak dong apa? berarti Iya. Bang. Disiksa. Itu yang namanya siksa alam kubur kali ya Bang ya. Jadi itu masih di ranah dunia. Jadi ketika mau dia ambil, tapi narik lagi. Jadi badannya tuh kayak menolak untuk dipisahkan gitu. Nah itu belum sampai ke kubur. Wah, kubur ketika lebih udah parah lagi, dilepas dia sampai kubur ya beda lagi Bang, siksa lagi. Tapi ini kan Bang Black Jet berarti kan
sering membantu mereka yang yang butuh bantuan. Iya. Bang Jack punya pengalaman bukan tentang membantu, tapi tentang hal-hal yang berbau mistis. Ada Bang. Maksudnya ke satu tempat terus ngelihat sosok-sosok itu punya Ada. apa Bang yang paling berkesan sampai hari ini? Yang akan paling pernah dilupakan? berkesan itu ketika saya di kampung halaman, Mhm. kan di daerah Purworejo. Apa yang Bang Blackjet lihat tuh di kampung? Jadi kalau di kampung itu waktu itu saya kan itu daerah duren tuh Bang. Pohon duren banyak di situ. Tapi kita harus ke hutan dulu Bang. Untuk ngambilnya Untuk kan? ngambilnya, dan kita harus nungguin. Ah. Malam-malam tuh ada gubuk di situ untuk menunggu kan. Kita nunggu tuh sama saudara di situ. Tiba-tiba jatuh lah tuh duren, geduk gitu kan, pakai senter. Dulu tuh masih nggak ada listrik Bang, obor. Iya, yang pakai itu ya. Kita jalan ke sana pun pakai sabut kelapa tuh Bang. Jadi biar terang lah, Iya, betul. gedebuk gitu. Kita itulah pakai obor gitu kan, saat. Nah saudara saya di depan tuh yang bawa obor tuh, diem dia, saya di belakangnya. Nggak berapa lama dia lari Bang. Saya panggilnya kenapa lari gitu kan. Dia kan nggak udah nggak mau noleh ke belakang. Akhirnya saya cek ke depan gitu, kepala Bang jatuh. Jadi kepala itu darahnya kemana-mana Bang. Jadi kepala jatuh dari atas. Iya, jadi kita pikir tuh duren, ternyata tuh kepala Bang. Akhirnya ya udah, waktu itu Kabur saya masih juga. kecil, kabur juga lah. Saya juga pernah dibilangin sama keluarga, jangan pernah nungguin durian itu di malam hari. Kalau mau nunggu durian itu bagusnya udah pagi. Harusnya gitu. Jangan malam. Karena memang Pasti yang jatuh kadang bukan durian. iya betul. Jadi itu adalah hal-hal yang pernah Hal-hal. Bang Blackjet alami gitu. Dan satu lagi Bang, kalau di daerah Purworejo itu Bang. Jadi ketika kita memasuki area hutan ada buah-buahan yang jatuh, jangan langsung kita ambil, kita makan Bang. Jadi boleh kita ambil, tapi kita jatuhkan dulu sedikit ke tanah. Jadi baru boleh kita makan. Karena memang ada beberapa kasus yang di sana tuh ketika makan nanti jadi sakit. Oke. Mungkin proteksinya mereka lah atau Ya. apa Tapi kan mereka. memang itu juga mungkin adalah salah satu hal yang harus kita pelajari. Betul. Kita bukan berarti takut, tapi kita Betul. mending saling apa ya namanya? Menghormati dan Iya. menghargai lah. Tapi kan konon kabarnya istrinya juga pernah dikejar-kejar kunyang. Betul sekali Bang. Itu di mana Bang? Di Bali Bang. Di Bali. Bali. Oh, itu lagi liburan Bang. Enggak, dia memang waktu itu kerja di Bali Bang. Oke. Dia lama tinggal di Bali, kemudian dia ada masalah. Entah kenapa itu dia pergi ke pinggir pantai Bang. Jadi di pinggir pantai itu ada kayak bunyi Bang, ada cahaya 3 di pantai itu dari jauh itu, tapi bunyinya kedengeran Dari alur pantai atau dari alur samping? dari alur samping. Oh iya, ada kan? Itu, Ya, iya. dipikirnya itu pesawat terbang Bang. Tapi kok bunyi wong 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 gitu Bang. Nah, pas udah gitu, pas udah nyampe di tengah-tengah hilang Bang. Gue merinding. Terus Hilang. Habis itu langsung bulu kuduknya dari bawah, dari kaki, semua atas berdiri merinding. berbarengan. Iya, terus anjing yang tadinya nggak ada masalah apa-apa, Langsung teriak. teriak, nguterin Bang, banyak. Nah, setelah beberapa hari dia baru tahu, dikasih tahu. Untung kamu nggak diambil, itu adalah kuyang. Lagi nyari-nyari. Lagi nyari mangsa. Tapi justru kan memang belum waktunya. Yang kedua anjing juga Betul, ikut membantu. Kayaknya mungkin dia dikelilingi anjing itu untuk yang memproteksi dia. diri. Iya betul. Itulah kadang-kadang kita nggak boleh. Itu yang gue salah satu orang Manado yang gue kadang-kadang juga suka protes, maksudnya binatang disiksa untuk cuman sebatas makan. Cuman maksudnya Mongol ya, kalau binatang lah peliharaan kan seharusnya jangan. Betul. Karena biar bagaimanapun ya mungkin kan Tuhan juga ngasih kita, kan masih ada ikan di laut. Betul. Bang, kalau kunyang itu kan nyari mangsa untuk apa sih Bang sebenarnya? Dia tuh biasanya untuk kayak semacam persembahan juga Bang. Jadi kan ada orang yang mempelajari keilmuan itu. Jadi ilmu kunyang itu bisa dipelajari Bang? Ada yang Bisa mempelajari itu. diturunin juga ke generasi selanjutnya? Biasanya bisa berturun karena kan dari leluhur ke leluhur biasanya. Tapi kan ada step-stepnya untuk bisa mempelajari itu ya, mempelajari betul. Tapi ya itu tadi Bang, itu sama dengan perjanjian juga Bang.
Wah itu berarti susah juga dong Susah kalau matinya bang. saya dulu kalau di Bali tuh leak beberapa kali saya juga beberapa kali melihat di beberapa pantai kayak kemarin beberapa tahun lalu sebelum kasusnya tsunami gitu di apa hotel apa Mirabel yang Pengandaran ya. itu di Anyer. Oh Anyer. Ya kan? Ya. Nah kita kan ngisi acara bang di Iya. atas, selesai ngisi acara tuh kita ke bawah. Itu Mongol ngeliat loh bang, cewek ada 6 orang pakai kemben, bajunya apa coklat, sambil main air sambil lempar-lemparan batu, sing gitu. Terus gue bilang ngapain gitu, dia kok begini gitu, gue berasa kayak putra Indonesia gitu, putra pariwisata. Nah bang, kalau menurut abang, kalau kita ngadepin hal-hal seperti itu, sebaiknya kita tuh santai aja atau nyebut atau kita bagaimana bang? Yang pertama kita jangan panik bang. Emang harus jangan panik. Tapi mohon maaf bang. Iya pasti panik mohon bang. maaf bang. Kalau Abang mau bilang jangan panik juga, tetap kita buka jendela dia ada di situ pasti parno lah. Iya. Tapi lebih ke penguasaan diri. Iya penguasaan diri, lebih ke penguasaan diri. Ya oke, wajar manusiawi kan. Ya kaget kita. Ada rasa panik. Tapi setelah itu ya kita kondisikan dulu. Jadi bang harus jangan panik dulu. Betul bang. Setelah kalau jangan panik, iya kita nyebut-nyebut lah bang. oh, oke. Nama Tuhan. Doa-doa kita. Jadi otomatis kita tetap Iya, kembalilah kembali. pendekatannya kepada Tuhan. Tuhan Sang Pencipta. Betul sekali. Oke bang, makasih banyak. Sama-sama udah bang. dateng. Ya kan, jadi buat teman-teman di rumah ingat bahayanya pelet, pesugihan dan sebagainya, bahayanya tuh ada di depan mata. Jadi untuk hidup Anda supaya lebih aman, bagaimana kalau kita kerja aja yang benar, kerja dengan integritas yang tinggi, kejujuran yang tetap harus menjadi bagian dari hidup kita. Dapatnya mungkin nggak seberapa, tetapi kebahagiaannya itu yang kita dapatkan. Dan buat teman-teman kalau Kalapunaholic mau pengobatan di mana bang? Bisa lewat Instagram official Blackjet. Oh, berarti Instagramnya adalah Blackjet Blackjet Left Hand Solomon. Oke, jadi jangan lupa kalau mau pengen konsultasi ke Bang Blackjet langsung aja ke Instagram beliau. Oke, kita ketemu lagi. Jangan lupa di like, subscribe, bye bye. Dadah. Komen juga, Bye. dadah.